Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bab 10 mengenai membentuk positioning merek. Apa itu positioning? Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya agar menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Dan hasil proposisinya nilai ini akan dikembangkan oleh perusahaan. Semua strategi pemasaran dibuat berdasarkan STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, yaitu menemukan beragam kebutuhan dan kelompok, membidik yang dapat dipenuhi secara superior, dan memposisikan penawaran. Nama saya Fauja Damayanti. Di sini akan menjelaskan tentang mengembangkan strategi positioning. Strategi positioning merupakan cara suatu perusahaan menetapkan identitas atau merek perusahaannya dengan cara memasarkan produk dan perusahaan, sehingga akan mempengaruhi pandangan konsumen kepada perusahaan dan apa yang mereka kaitkan dengan perusahaan tersebut. Pengembangan strategi positioning yang berhasil akan terciptanya posisi nilai yang berfokus pada pasar. Cara-cara untuk dapat melakukan positioning: pertama, penentuan keanggotaan kategori. Yang kedua, mendefinisikan asosiasi titik perbedaan atau points of difference dan asosiasi titik paritas, points of parity, dengan tepat. Yang ketiga, menetapkan keanggotaan kategori. Yang keempat, memilih antara POD dan POP. Dan yang terakhir ada menciptakan POP dan POD. Strategi positioning keanggotaan kategori. Keanggotaan kategori merupakan produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Pada keanggotaan kategori terdapat pendekatan umum, yaitu memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori produk. Yang kedua, membandingkan dengan contoh. Yang ketiga, bergantung pada menggambar produk. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Herlina. Saya Herlina. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi positioning berupa POD dan POP. POD atau titik perbedaan, point of differentiation, atau POD adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen pada sebuah merek yang dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek lainnya. POD harus mendemonstrasikan keunggulan yang jelas. Jadi maksudnya POD itu sebuah merek, sebuah produk yang dia tuh memiliki perbedaan dari produk lainnya. Dia memiliki khasnya tersendiri yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Contohnya seperti Apple dengan desainnya, kemudian Nike dengan kinerjanya, dan Lexus dengan kualitasnya. Yang kedua ada POP atau Point of Parity. POP adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dia dapat dimiliki bersama merek lain. Nah, POP sendiri merupakan strategi marketing di mana si produsen mengeluarkan sebuah produk yang tak banyak berbeda dari kompetitor lainnya, namun memiliki khas tersendiri yang dinilai beda dari kompetitornya. Bukan berarti sangat berbeda, cuman dia punya khasnya tersendiri. Jadi POP ini produknya sama, tapi ada satu hal yang memiliki nilai plus dari produk kita yang tidak dimiliki produk lainnya. Bukan berarti benar-benar berbeda kalau POP ini. POP ini ada dua jenis. Yang pertama adalah titik paritas kategori sama titik paritas kompetitif. Saya Kapika Putri dari kelas MN22C akan mempresentasikan tentang memilih POP dan POD. POP digunakan sesuai kebutuhan perusahaan yang terbagi menjadi dua, yaitu untuk mengumumkan keanggotaan kategori, yang kedua untuk menghilangkan POD pesaing. Tingkatan POD terbagi menjadi tiga, yaitu ialah atribut merek, manfaat merek, dan nilai merek. Banyaknya atribut dan manfaat pembentuk POP dan POD berkorelasi negatif, yaitu sering juga disebut positioning tumpang tindih. Pemasar harus meyakinkan bahwa hubungan tersebut ialah positif.
Contoh atribut dan manfaat yang berkorelasi negatif, yaitu ialah harga rendah versus kualitas tinggi, rasa dan rendah kalori, bergizi dan rasa lezat, dan efektif versus lembut. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang strategi diferensiasi, yaitu keunggulan kompetitif atau kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing, menurut Michael Porter. Keunggulan kompetitif harus bertahan lama dan juga diterjemahkan menjadi keunggulan pelanggan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi diferensiasi. Dimensi diferensiasi terbagi menjadi 3, yaitu ialah diferensiasi personel, contohnya Singapore Airlines, GE, dan Pizza Hut. Yang kedua, diferensiasi saluran, contohnya Indomart dan Alfamart. Yang ketiga, diferensi citra, contohnya Marlboro dan Hyatt Regency, menurut Michael Porter. Keunggulan kompetitif harus bertahan lama, keunggulan kompetitif diterjemahkan menjadi keunggulan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup produk. Siklus hidup produk merupakan suatu perkembangan dari waktu ke waktu, di mana suatu produk itu dapat diterima di pasaran. Siklus hidup produk menurut pandangan strategis itu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, itu produk memiliki usia yang terbatas. Yang kedua, setiap penjualan produk itu memiliki tahapan yang berbeda, di mana setiap tahapan tersebut memiliki tantangan, peluang, dan masalahnya yang berbeda-beda untuk setiap penjual. Selanjutnya, laba naik dan turun pada setiap siklus hidup produk. Selanjutnya, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan SDM yang berbeda di setiap siklus hidup. Selanjutnya yaitu mengenai siklus hidup produk. Di dalam siklus hidup produk terdapat 4 fase, di mana fase pertama merupakan fase pengenalan, selanjutnya pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Di dalam fase penurunan terjadi penjualan dan pendapatan laba yang sangat sedikit. Hal ini dikarenakan produk masih dalam masa pengenalan kepada customers. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa melakukan promosi secara gencar di sosial media ataupun melalui iklan-iklan yang ada di sosial media. Untuk selanjutnya yaitu masa pertumbuhan. Di dalam masa pertumbuhan ini, kita mengalami penjualan dan penaikan laba. Hal ini dikarenakan produk sudah dikenal oleh masyarakat atau customers. Selanjutnya, strategi yang bisa dilakukan di dalam masa pertumbuhan ini adalah dengan cara gencar melakukan atau memperluas produk di pasaran, juga melakukan promosi dan melakukan strategi distribusi yang sangat efektif. Selanjutnya yaitu fase kedewasaan. Di fase kedewasaan ini, penjualan dan pendapatan laba sangat meningkat. Produk sudah mulai dikenal oleh customers dan kita sudah memiliki customer yang atau pelanggan yang sangat setia. Selanjutnya di fase penurunan. Dalam fase penurunan ini sudah terdapat penurunan penjualan dan pendapatan laba. Hal ini dikarenakan sudah banyak sekali inovasi-inovasi produk atau customer ingin mencoba produk lain dan customer juga sudah merasa bosan. Strategi yang kita bisa dapat lakukan di dalam fase penurunan ini adalah dengan cara tetap mempromosikan kepada customer atau pelanggan setia, lalu kita bisa mempersempit distribusi. Selanjutnya kita bisa melakukan penurunan harga sampai zero profit. Selanjutnya itu ada mode, gaya, dan pad. Gaya merupakan satu ekspresi dasar yang dimiliki oleh suatu bidang tertentu. Contohnya gaya di dalam fashion. Selanjutnya itu ada mode. Mode ini merupakan satu gaya yang populer. Selanjutnya ada pad. Pad ini merupakan mode yang dimiliki oleh suatu bidang tertentu dengan antusias yang sangat tinggi, namun dalam waktu yang sangat singkat, sehingga terjadi penurunan yang sangat stagnan pada saat itu. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.